Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai kelas manajemen and atmosfer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Saya Melisa Anjani sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi-materi dari kelas manajemen and atmosfer. Kelas Manajemen and Atmosphere atau Suasana dan Manajemen Kelas. Secara historis, pada pengelolaan kelas, guru dianggap sebagai direktur. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif melibatkan pengorganisasian kegiatan di ruang kelas, pengajaran dan ruang kelas fisik untuk waktu yang efektif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang bahagia dan produktif, dan meminimalkan gangguan. Pemikiran saat ini menekankan manajemen kelas sebagai keseluruhan dengan cara membuat masing-masing orang yang berperilaku buruk menjadi semakin jarang. Guru yang menyajikan pelajaran yang menarik dan tertata dengan baik, yang menggunakan waktu belajar efektif, serta menyesuaikan pengajaran mereka terhadap tingkat persiapan siswa, dan yang merencanakan dan mengelola waktu mereka secara efektif dalam mengatasi masalah kedisiplinan. Disiplin merujuk pada metode yang digunakan untuk mencegah masalah perilaku terjadi atau menanggapi masalah perilaku dengan maksud mengurangi kejadiannya pada masa mendatang. Dalam mengelola kelas, penting adanya konsultasi dan kerjasama dengan anggota staf lain tentang masalah manajemen. Schindler 2010 diakui kelas merupakan bagian dari konteks budaya sekolah yang lebih luas dan dalam berbagai bidang seperti disiplin dan manajemen konflik. Walters dan Frey 2007 telah membedakan antara manajemen kelas dengan disiplin kelas. Hal ini disebabkan karena keduanya kerap digunakan secara bergantian namun memiliki tipikal yang berbeda. Manajemen kelas mengacu pada hal-hal yang biasanya dilakukan di kelas, sedangkan disiplin kelas manajemen perilaku yang secara spesifik. Pandangan ini menunjukkan bahwa manajemen kelas sangat berkaitan dengan pengelolaan secara terstruktur dengan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan disiplin lebih pada manajemen pengendalian diri siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Wong dan Frey 1998 menilai bahwa alasan ini sering digunakan secara sinonim bahwa guru yang pertama harus mengatur fungsi kelas agar siswa dapat berperilaku secara efektif. Guru mengelola ruang kelas dengan prosedur dan rutinitas. Proses ini juga menangani seputar disiplin kelas. Sebaliknya, guru yang tidak efektif hanya berusaha bagaimana disiplin kelas diberlakukan dengan ancaman dan hukuman dalam lingkungan belajar. Walters dan Frey 2007, manajemen kelas dan disiplin kelas merupakan dua konsep pokok yang secara bersamaan dapat diterapkan dengan cara yang efektif dari guru. Secara asumtif, disiplin kelas telah banyak menyita perhatian guru sehingga pertimbangannya tanpa dilakukan disiplin kelas, maka efektivitas pembelajaran akan sulit bagi guru. Dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan, guru memiliki peran penting, bahkan sangat dominan dibandingkan dengan komponen pendidikan lainnya. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pembelajaran akan terlaksana dengan efektif dan lancar jika ditentukan oleh aturan dan prosedur yang jelas serta mengakomodasi kepentingan belajar. Oleh karena itu, guru penting menyampaikan cara-cara spesifik serta aturan yang diterapkan guru sehingga siswa dapat mengetahui dan berperilaku. Hal ini dapat pula melibatkan siswa berkontribusi terhadap aturan serta bertanggung jawab terhadap aturan yang ada. Tanpa adanya aturan dan prosedur, maka awal proses pembelajaran akan sulit berjalan secara efektif. Aturan dan prosedur adalah harapan tentang perilaku. Aturan menekankan pada ekspektasi umum, khusus atau standar perilaku. Contoh aturan umum adalah hormati orang lain. Contoh aturan khusus,
Misalnya, ponsel harus dimatikan saat berada dalam kelas. Menetapkan prosedur, misalnya prosedur duduk di kelas. Prosedur tentang kegiatan sekolah seperti meninggalkan ruangan, makan siang, membersihkan meja, dan pulang tepat waktu. Menurut Weisstein pada tahun 2007 dan Santrock pada tahun 2014, dalam hubungannya dengan mengajar terdapat prinsip yang perlu diperhatikan dalam menciptakan aturan dan prosedur kelas, yaitu 1. Aturan dan prosedur harus wajar dan perlu. 2. Aturan dan prosedur harus jelas dan mudah dipahami. Untuk yang ketiga, mengevaluasi apakah akan membiarkan siswa berpartisipasi dalam membuat peraturan kelas atau tidak. Yang keempat, aturan dan prosedur terus konsisten dengan tujuan instruksional dan pembelajaran. Dan yang kelima, aturan kelas harus konsisten. Kemudian, terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan dalam membangun kerjasama dengan siswa, yaitu mengembangkan hubungan positif, mengajak siswa berbagi dan memikul tanggung jawab, dan menghargai perilaku yang sesuai. Untuk yang pertama, mengembangkan hubungan positif, diantaranya dilakukan dengan cara guru harus peka terhadap kebutuhan dan kecemasan siswa, berkomunikasi dan mendengarkannya secara baik, mengungkapkan perasaan kepada siswa dengan fokus pada pekerjaan akademik, guru memberikan waktu istirahat yang memadai. Untuk yang kedua, mengajak siswa berbagi dan memikul tanggung jawab. Di antaranya dapat dilakukan dengan membagi tugas tertentu antara guru dan siswa, serta membuat perjanjian waktu penyelesaiannya. Kemudian menghargai perilaku yang sesuai, merupakan pendekatan perilaku dan kognitif sosial akan mendorong berpikir dengan cara penghargaan yang dapat digunakan secara efektif dalam mengelola kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan 1. Pilih penguat yang efektif. Yang paling berhasil biasanya itu dengan pujian. Yang kedua, gunakan waktu untuk membentuk secara efektif. Waktu untuk pembentukan secara efektif menggunakan petunjuk dan membentuk siswa dengan menghargai peningkatan seperti meningkat aturan mengantri. Yang ketiga, memberi informasi mengenai penguasaan dan bukan mengendalikan perilaku siswa. Misalnya, siswa yang produktif dalam kegiatan akan menjadi siswa yang meningkat namun tidak mendapat keuntungan jika hanya duduk diam. Ada 6 ciri yang mencerminkan kelas kompleksitas dan potensi untuk masalah. Yang pertama, kelas multidimensi. Terjadi KBM dengan segala kegiatan membaca, menulis, dan lainnya. Guru harus menyimpan catatan dan menjaga siswa tetap pada jadwal. Untuk yang kedua, kegiatan terjadi bersamaan. Dalam kelas dapat terjadi secara bersamaan. Ada siswa yang serius dengan gurunya, ada yang mengobrol sendiri, ada yang menyelesaikan tugas, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu hal yang terjadi dengan cepat. Peristiwa yang terjadi dengan cepat dan segera direspon seperti tiba-tiba muncul perdebatan kepemilikan buku, siswa lain ribut diganggu temannya, terus kemudian yang lainnya membuli temannya, dan seterusnya. Untuk yang keempat, peristiwa sering tidak bisa diprediksi. Ketika guru sudah merencanakan pembelajaran, kemudian AC mati, LCD rusak, adanya pertengkaran siswa, dan sebagainya. Untuk yang kelima, kurang privasi. Guru sesungguhnya juga selalu diamati siswa, seperti cara guru selesaikan masalah disiplin, dan lain-lain. Selanjutnya, guru dianggap tidak adil atau sebagainya. Untuk yang keenam, kelas memiliki sejarah. Siswa memiliki kenangan terhadap kelas sebelumnya, apalagi tentang cara guru membangun profesionalismenya.
Untuk itu, penting bagi guru mengelola kelas dengan prinsip manajemen yang efektif untuk mendukung pembelajaran berikutnya. Kelas manajemen and atmosphere. Dalam pengertiannya, manajemen kelas adalah penyediaan lingkungan pembelajaran meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan pengalaman ruang kelas yang positif dan produktif. Strategi itu guna menciptakan dan menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Tidak hanya mencegah saja, tetapi menggunakan waktu kelas dengan baik. Dalam menciptakan kelas manajemen and atmosphere ini yang kondusif, kita membebaskan kegiatan yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa. Selain itu, manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Dalam kegiatan itu merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran didapatkan dan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku yang berbudaya. Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik, sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain, manajemen kelas juga merupakan usaha secara sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Selain itu juga ada elemen-elemen yang bisa atau yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu ada elemen yang bisa diobservasi, diantaranya yaitu penggunaan ruangan kelas, penggunaan waktu, aktivitas belajar mengajar, interaksi atau komunikasi, suasana dan fasilitas kelas. Yang kedua yaitu ada elemen-elemen tersembunyi, diantaranya yaitu ada faktor individual, kognitif dan afektif, faktor kelompok, faktor pergaulan luas, budaya dan lain-lain. Yang ketiga ya ada elemen-elemen inti, yaitu diantaranya adalah waktu dan tempat, engagement atau effective domain atau partisipasi. Manajemen yang efektif memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah membantu siswa untuk menghabiskan lebih banyak kegiatan belajar yang mengarahkan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, manajemen kelas efektif akan membantu dan akan memaksimalkan waktu pembelajaran dan waktu belajar siswa. Nah, menggambarkan jumlah waktu yang tersedia untuk berbagai kegiatan kelas dalam kelas sekolah menengah adalah 42 menit dalam kelas selama tahun sekolah. Sebenarnya tahun waktu belajar itu adalah hanya sekitar 62 jam yang kira-kira setengah dari waktu perintah sekolah untuk sekolah. Meskipun angka-angka waktu dia hanya diperkirakan mereka menunjukkan akan lebih kurang dari apa yang ada. Mencegah siswa untuk mengembangkan masalah akademik dan emosional siswa. Nah, ruang kelas dikelola dengan baik atau tidaknya hanya mendorong pembelajaran bermakna, tetapi juga membantu untuk mencegah masalah akademis dan emosionalnya yang berkembang. Kemudian, ruang kelas dikelola dengan baik, siswa itu akan tetap sibuk dengan tugas-tugasnya yang aktif, tepat, dan menantang. Kegiatan siswa dapat membuat dan termotivasi untuk belajar dan mematuhi peraturannya. Nah, kemudian di kelas tersebut siswa akan lebih kecil kemungkinan untuk mengembangkan masalah akademisnya dan emosionalnya. Nah, sebaliknya jika di ruang kelas itu dikelola dengan buruk, maka akan lebih cenderung menjadi berkembang atau siswa tidak punya emosional akademis, menjadi tidak hanya termotivasi akademisnya menjadi kurang atau termotivasi, dan siswa pemalu akan menjadi tertutup dan sehingga akan terjadi bahkan
prinsip dalam mengatur kelas menurut Everstone dan Emer pada tahun 2009. Nah, mengurangi kepadatan di daerah aktivitas yang pada saat siswa belajar. Nah, misalnya meja, rak buku yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan sehingga sebisa mungkin untuk dipisahkan dari jangkauan satu sama lain yang mudah diakses. Nah, kemudian memastikan untuk mudah melihat semua siswa dan manajemen kelas itu penting atau saat memantau siswa, baik itu lokasi pembelajaran, meja maupun pekerjaan siswa. Nah, yang ketiga adalah membuat materi pembelajaran yang mudah digunakan dan mudah diakses. Nah, yang terakhir adalah memeriksa siswa saat presentasi. Seluruh kelas itu dengan mudah menetapkan posisi dengan mudah. Manajemen posisi guru dan siswa untuk presentasi itu berlangsung. Nah, untuk mengetahuinya, kita dapat mengefektivitaskan siswa dan guru dapat melihat dari lokasi kursi atau meja. Nah, siswa di berbagai bagian ruangan. Nah, gaya pengaturan kelas ini didasarkan pada jenis aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru di kelas, seperti akan adanya penugasan, eksperimen, kemudian serta pertimbangan jumlah siswa baik itu individu maupun kelompok sehingga pembelajaran selanjutnya akan berlangsung lebih baik. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu masalah yang disebabkan oleh guru. Ada beberapa masalah yang dapat disebabkan oleh guru. Di antaranya yang pertama yaitu guru membiarkan peserta didik berbuat salah. Selanjutnya yang kedua yaitu guru lebih mementingkan materi daripada peserta didik. Yang ketiga, guru kurang menghargai peserta didik. Yang keempat, guru kurang memiliki rasa humoris. Yang kelima yaitu guru mempermalukan peserta didik. Yang keenam, guru gagal menjelaskan tujuan pelajaran pada peserta didik. Yang ketujuh yaitu guru tidak memahami perbedaan yang terdapat pada peserta didik atau perbedaan individu. Yang kedelapan yaitu guru berbicara tidak jelas ketika menjelaskan suatu materi. Yang kesembilan yaitu guru memberikan tugas yang terlalu berat atau kompleks pada peserta didik. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu guru tidak memberikan umpan balik terhadap peserta didik. Selanjutnya yaitu masalah yang disebabkan oleh peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu peserta didik yang terlalu mencari perhatian pada guru. Yang kedua yaitu peserta didik yang sedang sakit. Yang ketiga yaitu peserta didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir yaitu peserta didik yang pesimis dan kurang motivasi. Sedangkan yang terakhir yaitu ada masalah yang disebabkan oleh lingkungan. Seperti diantaranya yaitu masalah yang disebabkan oleh lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua yaitu masalah yang disebabkan oleh lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu masalah yang disebabkan oleh lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu masalah yang disebabkan oleh situasi sekolah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, langkah-langkah pemecahan masalah dalam manajemen kelas. Terdapat 2 langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu langkah pencegahan. Di antaranya yang pertama peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Yang kedua peningkatan kesadaran peserta didik. Yang ketiga guru bersikap tulus. Yang keempat yaitu guru harus mengenal alternatif pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, guru harus menciptakan kontak sosial dengan peserta didik. Sedangkan yang kedua yaitu langkah penyembuhan atau kuratif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga menilai alternatif pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu yang terakhir harus mendapatkan balikan atau umpan balik. Sekian penyampaian materi mengenai kelas manajemen and atmosphere. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Melisa Anjani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.